Halo, selamat datang di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Video ini akan menjelaskan alur pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata inkrah di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tahukah Anda bahwa saat ini Pengadilan Negeri Yogyakarta telah membuat inovasi baru yang bernama e-Inpersi, yakni elektronik informasi pendaftaran eksekusi yang dapat mempermudah Anda untuk memahami syarat, alur, dan format surat permohonan pendaftaran eksekusi putusan perkara perdata inkrah. Adapun e-Inpersi dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Yogyakarta pada link berikut ini. Berikut adalah cara mengakses e-Inpersi pada website Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selain itu, Anda juga bisa mengakses e-Inpersi melalui scan QR Code berikut. Berikut ini adalah cara mengakses informasi yang diperlukan pada e-Inpersi. Klik jenis produk informasi yang diinginkan. Informasi akan langsung ditampilkan berdasarkan ketentuan pada HIR dan ketentuan lainnya terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, di mana pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka dapat diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Adapun dasar hukum lainnya adalah sebagai berikut. Eksekusi putusan perkara perdata inkrah disebut juga dengan eksekusi real, yakni pelaksanaan putusan yang bersifat kondemnatoir, yang amarnya terdapat pernyataan, penghukuman, atau perintah terhadap tergugat untuk melakukan 1. Menyerahkan suatu barang, 2. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah, 3. Melakukan perbuatan tertentu, 4. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Berikut adalah alur pelaksanaan permohonan eksekusi putusan perkara perdata inkrah di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sebelum mengajukan permohonan eksekusi, pemohon wajib melengkapi syarat dan berkas berikut ini. 1. Surat permohonan eksekusi. Format surat dapat diakses melalui e-Inpersi Pengadilan Negeri Yogyakarta. 2. Fotokopi salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau BHT, disertai dengan cap stempel basah pengadilan. 3. Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum. Keempat, relaas pemberitahuan putusan kepada pihak pemohon. 5. Surat pernyataan pemohon bahwa objek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain, misalnya perkara tun, pidana, tipikor. 6. Fotokopi surat kepemilikan objek seperti sertifikat atau BPKP. 7. Surat lain yang dipandang perlu jika ada. Setelah seluruh berkas telah lengkap, pemohon dapat menyerahkan seluruh kelengkapan berkas kepada petugas PTSP, lalu petugas PTSP akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dengan memberikan checklist kelengkapan berkas. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Hakim, Panitera dan Panitera Muda Perdata melakukan telaah eksekusi kepada pemohon. Sesuai SK biaya panjar yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, jika permohonan eksekusi memenuhi syarat, maka pengadilan akan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada pemohon untuk melakukan pembayaran panjar eksekusi. Setelah pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara eksekusi, selanjutnya pengadilan akan menerbitkan SKUM, surat kuasa untuk membayar. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan anmaning dan memerintahkan panitera atau jurusita pengganti untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat. Selanjutnya, akan dilaksanakan pelaksanaan anmaning. Pelaksanaan anmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan, dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan eksekusi. Atas perintah Ketua Pengadilan, dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil, kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 8 hari sejak dibacakan peringatan. Pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata inkrah akan dilaksanakan sebagai berikut. Dalam pelaksanaan putusan secara sukarela, maka terhitung 8 hari sejak anmaning. Pemohon wajib melapor kepada pengadilan untuk dibuatkan berita acara BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima. Dalam hal putusan secara sukarela tidak dilaksanakan, maka pemohon wajib mengajukan permohonan tindak lanjut eksekusi atau yang disebut dengan sita. Setelah terhitung 8 hari sejak anmaning, Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan sita jaminan dengan didahului dilakukan konstatering. Dengan demikian, alur pendaftaran dan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata inkrah di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah selesai. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi layanan prioritas Pengadilan Negeri Yogyakarta pada nomor berikut ini, atau dapat mengunjungi PTSP Pengadilan Negeri Yogyakarta pada alamat berikut. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.